Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septriana Nurjanah dengan NIM 169. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis plan CV Nikmat Abadi dari kelompok 5 dengan produk catering snack box. CV Nikmat Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang catering snack box yang berkomitmen untuk menyediakan pilihan makanan yang lezat, sehat, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu visi misi dari CV kami yaitu yang pertama, visi menjadi penyedia snack box yang dikenal dengan kualitas inovasi dan layanan pelanggan terbaik serta berkomitmen untuk menghadirkan kebahagiaan dalam setiap kotak yang kami sajikan. Lalu misi kami menyediakan kualitas snack yang berkualitas tinggi, dapat berinovasi dalam menciptakan varian snack yang beragam dan menarik, dan menciptakan layanan yang baik untuk para pelanggan. Our company CV Nikmat Abadi ini bergerak di bidang catering snack box yang menyediakan jenis snack box untuk berbagai acara seperti pertemuan bisnis, seminar, acara kantor, dan lain sebagainya. Di sini kami dengan pendiri 7 orang. Ada struktur organisasi terdiri dari CEO, lalu pemasaran, keuangan, produksi, dan di bawahnya ada karyawan-karyawan. Office kami terletak di Jalan Pandawa, Dusun 4, Pecangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Lalu, mengapa latar belakang pengembangan produk catering snack box ini dilihat dari survei preferensi kuliner Good Start menunjukkan presentasi bahwa mayoritas penduduk Indonesia bahkan anak muda memilih masakan tradisional, bahkan presentasenya mencapai 71,4%. Maka dari itu CV Nikmat Abadi ini memproduksi berbagai variasi snack box seperti dadar gulung, arem-arem, risol, churros, dan variasi snack lainnya yang tentunya berkualitas tanpa bahan pengawet. Lalu analisis SWOT. Pertama, strength itu harga terjangkau, variasi menu, potensi pasar besar, kualitas rasa, dan porsi pas. Lalu ada weakness, modal terbatas, sumber daya manusia terbatas, persaingan ketat, dan ketergantungan pada pemesanan. Lalu opportunity, meningkatkan kebutuhan catering, lalu kerjasama dengan pihak lain, mengembangkan menu, dan membuka cabang. Lalu ada threat, yaitu kemunculan kompetitor baru, perubahan selera konsumen, kenaikan harga bahan baku, dan kondisi ekonomi. Lalu, strategi analisis SWOT yang kami lakukan untuk strength dan opportunity dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, lalu mengembangkan kekuatan untuk menciptakan peluang. Untuk weakness dan opportunity, mengatasi kelemahan untuk meraih peluang dan menemukan peluang yang sesuai dengan kelemahan. Lalu, strength dan threat memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman dan mengembangkan kekuatan untuk meminimalisir ancaman. Lalu, weakness dan ancaman mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman dan menghindari ancaman yang berakibat fatal. Lalu ada analisa kompetitor. Di sini di sekitar UIN ini kami mengambil 3 kompetitor, yaitu Said Boga, Tenang Lestari, dan Catering Kukma dengan berbagai varian harga, promosi, media penjualan, dan kelemahan masing-masing. Untuk analisis pelanggan, kami lebih memasarkan pada mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Dan kami memperhatikan beberapa karakteristik pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan hal yang perlu diperhatikan dari penjualan snack box ini. Lalu untuk bisnis model canvasnya terlampir, bisa dilihat sendiri. Dan marketing mix yang kami lakukan dengan 7P ya, produk. Di sini kami CV Nikmat Abadi menawarkan berbagai varian produk catering snack box mulai dari harga 5.000 hingga 30.000. Lalu harga kami bervariasi mulai harga 5.000 hingga 30.000 sesuai dengan jenis dan kualitas produk. Dan place, CV Nikmat Abadi ini berlokasi di depan kampus Raden Mas Said Surakarta. Lalu promosi, kami menggunakan berbagai strategi promosi melalui media sosial dan diskon dan penawaran khusus. Lalu people, orang-orang kami terdiri dari 7 orang. Untuk proses sendiri, kami memiliki proses pemesanan mudah dan efisien, bisa online maupun offline, datang langsung ke office kami. Untuk physical evidence, produk kami disajikan dalam kemasan yang menarik dengan label. Lalu untuk lokasi produksi kami di Pungkruk, Kepuh, Sambi, Boyolali. Lalu untuk penjualan sendiri kami di Jalan Pandawa, Dusun 4, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya sumber pendanaan. Sumber pendanaan awal dari CV Nikmat Abadi ini berasal dari iuran 7 pemilik. Lalu kita gunakan hingga proyeksi pendapatan harian yaitu 1.500.000 dengan kas bersih 29.207.230. Lalu bagian mitigasi atau resiko pemasaran ini, yang pertama, kesalahan dalam strategi pemasaran bisa membuat usaha kurang dikenal atau tidak menarik minat pasar. Dan kami melakukan riset pasar yang menyeluruh untuk memahami tren, preferensi konsumen, dan kompetisi. Lalu menggunakan data untuk mengidentifikasi segmen pasar yang tepat dan menyesuaikan strategi pemasaran. Untuk resiko operasional,
kami melakukan perawatan rutin dan perbaikan peralatan produksi untuk mencegah kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi. Lalu kami juga melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku berdasarkan proyeksi penjualan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan bahan baku. Yang ketiga ada risiko SDM. Di sini kami melakukan pelatihan berkelanjutan di mana menyediakan program pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan teknis. Dan selanjutnya kami juga melakukan seleksi yang ketat, memastikan proses rekrutmen untuk karyawan itu benar-benar yang kompeten dan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat ada risiko keuangan. Di sini kami melakukan dengan menjaga arus kas yang sehat dan mengatur pendapatan dan pengeluaran secara hati-hati. Lalu kami juga membuat anggaran yang realistis dan melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk menghadapi situasi yang darurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.